Dongeng Manusia Serigala. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda pencari kayu bakar, namanya Aldi. Suatu hari ketika Aldi ingin mencari kayu, tidak sengaja ia melihat seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Lucy. Aldi menyukai gadis itu, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Lalu untuk kesekian kalinya, akhirnya ia bisa mengungkapkannya. Ia mengajak Lucy bertemu di sebuah danau, dan Aldi pun menyatakan perasaannya. Berminggu-minggu Aldi sudah resmi berpacaran dengan Lucy, namun karena ketidakberaniannya Aldi masih belum membicarakan hubungannya dengan ayah Lucy. Lucy masih tetap setia menunggu Aldi, sampai tiba akhirnya, Aldi sudah siapa untuk membicarakan hubungannya. Pada saat itu, Aldi meminta Lucy untuk bertemu di pasar. Aldi meminta saran kepada Lucy, apa yang sebaiknya dia lakukan untuk bertemu ayah Lucy untuk pertama kalinya. Dan Lucy pun memberi saran yang terbaik untuk Aldi. Pada perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba datanglah seorang penyihir. Penyihir itu datang ke desa untuk melihat-lihat, dan tanpa disengaja penyihir itu melihat Aldi. Penyihir itu menyukai Aldi, ia berniat untuk membawa Aldi ke alamnya. "Hai anak muda, maukah kau ikut bersamaku? Aku akan membahagiakanmu," kata penyihir itu. "Maaf, tapi aku tak mengenalmu. Bagaimana aku bisa ikut bersamamu, jika aku saja mempunyai kekasih di sini?" tolak Aldi dengan halus. Penyihir itu merasa terkejut dengan penuturan Aldi. Ia merasa marah. "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain juga tidak boleh," kata penyihir itu dengan lantang. "Kau akan menjadi serigala jika kau berani menebang kayu di hutan," kata penyihir itu sebelum pergi. Sore harinya, ketika Aldi ingin pergi ke rumah Lucy, saat itu Aldi melewati sebuah hutan. Ia melihat sebuah pohon cantik. Ia berniat untuk menebangnya untuk persediaan kayu di rumahnya. Namun alangkah terkejutnya dia, seluruh tubuhnya tiba-tiba terdapat bulu-bulu yang menyerupai bulu serigala. Dan seketika wajahnya juga berubah menjadi menyeramkan. Ia merasa takut pada dirinya sendiri. Ia berlari tanpa tentu arah. Dan ketika ia datang ke pasar, seluruh penduduk juga merasa takut pada Aldi. Sementara itu, Lucy yang dari kemarin menunggu kedatangan Aldi pun merasa kecewa. Namun ia tetap selalu menunggu Aldi di balkon kamarnya. Dan tanpa Lucy ketahui, ternyata Aldi memperhatikan Lucy dari balik semak-semak. Kemudian, Aldi memutuskan untuk mencari penyihir itu, untuk membebaskan kitukannya. Ia terus melangkah ke dalam hutan, melewati semua rintangan yang ada. Aldi juga mencoba menghindari manusia. Ia mencari makan dari alam sekitar, dan dengan mudahnya Aldi bisa mendapatkannya. Bertahun-tahun berlalu, pada saat Aldi hendak melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba, Aldi mendengar sebuah teriakan seorang anak. Aldi mencoba mendekati anak yang ingin diserang harimau, kemudian Aldi menolong anak itu. Setelah semua harimau melarikan diri, anak itu merasa takut pada Aldi. Aldi mengetahui jika anak itu takut kepadanya, dan dia pun memutuskan untuk meninggalkan anak itu. Namun, ketika ia ingin pergi, tiba-tiba ia mendengar suara penyihir itu. Anak yang ditolong Aldi menceritakan semuanya, dan penyihir itu berterima kasih kepada Aldi. "Aldi, makasih karena telah menyelamatkan sepupuku. Sebagai gantinya aku akan membebaskan kutukan di tubuhmu," kata penyihir itu. "Makasih, aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Selama ini aku mencarimu dan akhirnya bisa menemukanmu," kata Aldi dengan berderai air mata. "Tapi, aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Kau akan berubah menjadi serigala kembali jika kau sedang emosi," kata penyihir itu. Setelah mengatakan itu, sang penyihir membebaskan kutukan yang ada di dalam tubuh Aldi, dan ketika Aldi membuka matanya tiba-tiba Aldi sudah sampai di rumahnya. Aldi kemudian bergegas ke rumah Lucy. Saat sampai di rumahnya ia merasa terkejut karena, ternyata Lucy sudah menikah dengan orang lain. Aldi merasa kecewa, namun Aldi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memutuskan pergi dari rumah Lucy dengan perasaan kecewa. Pesan moral: apa yang kita sukai tidak harus kita miliki. Ada kalanya kita harus merelakan apa yang kita sukai, untuk membuat mereka tetap bahagia. Terima kasih telah menonton channel ini. Apabila ada kesalahan mohon ditulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.